Baik, selamat pagi semuanya, para mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam kuliah kita modal sosial dalam pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, ya, perlindungan sosial. Kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ke-7 sebelum kita mengikuti UTS. Ya, sebentar lagi kita mengikuti UTS. Kita akan membahas mengenai pertemuan kita yang ke-7. Kita share screen dulu. Baik, ini adalah kuliah kita hari ini. Kita akan membahas, bahasan kita kali ini adalah modal sosial itu mengharuskan atau hanya dapat digunakan umumnya berasal dari sebuah kesatuan sosial, ya. Kita sudah membahas itu berulang kali bahwa modal sosial merupakan satu sumber daya yang dapat dilakukan, yang dapat digunakan oleh seseorang karena dia terlibat di dalam sebuah relasi. Relasi itu selalu menetap dan dia menempel pada atau melekat pada kesatuan sosial. Kesatuan sosial adalah kumpulan orang, ya, kumpulan orang yang dapat beraneka ragam bentuknya, bisa kelompok, bisa organisasi, bisa kesatuan sosial yang lain, misalnya komunitas atau birokrasi atau bahkan lembaga politik tertentu, ya, partai politik. Nah, itu adalah yang saya maksud sebagai kesatuan-kesatuan sosial. Bahasan kita dimulai dengan apa yang dikemukakan oleh Nanlin, ya, Nanlin tahun 2001, yang mendefinisikan bahwa modal sosial sebagai sebuah investasi dalam relasi sosial yang memiliki keuntungan dalam beraneka ragam hal, walaupun Nanlin menyebutnya dalam marketplace, ya, pasar, ya, pasar. Secara operasional, Lin mendefinisikan bahwa modal sosial sebagai resources atau sumber daya, ya, sumber daya yang melekat dalam network atau melekat pada hubungan sosial, ya, hubungan sosial atau relasi sosial atau jaringan sosial yang dapat diakses atau yang dapat digunakan oleh orang-orang yang menjadi anggota dari kumpulan atau kesatuan sosial itu sendiri. Nah, ini disebutnya sebagai aktor dari kumpulan itu yang dapat diarahkan untuk melakukan satu tindakan tertentu. Jadi saya ulang lagi bahwa modal sosial merupakan satu sumber daya yang melekat di dalam jaringan sosial yang dapat diakses dan dapat digunakan oleh anggota kelompok untuk melakukan satu tindakan sosial bersama atau social action, aksi sosial. Bahasan kita dari definisi ini tadi sudah jelas, ya. Di sini merupakan sumber daya, ini, ya, sumber daya yang melekat di dalam social network, yang melekat di dalam jaringan sosial, ya, jaringan sosial. Jaringan sosial ini yang saya tadi jelaskan ini adalah merupakan satu kesatuan sosial, ya, kesatuan sosial yang melekat, ya, dalam jaringan sosial. Ini berarti menjelaskan bahwa modal sosial itu melekat di dalam sebuah kelembagaan sosial tertentu. Nah, jadi bahasan kita adalah kelembagaan, ya, kelembagaan dari modal sosial itu sendiri.
Seperti telah banyak kita definisikan tentang modal sosial, maka pada kesimpulannya modal sosial merupakan sejumlah sumber daya aktual atau sumber daya potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan sosial yang tahan lama atau yang permanen. Permanen dan tahan lama kita sudah menjelaskan bahwa ini merupakan kebalikan dari yang bersifat aksidental. Ya, jadi jaringan sosial itu harus permanen, bukan jaringan sosial yang bersifat aksidental. Aksidental itu yang bersifat sementara, ya, sementara dan suatu waktu bisa bubar. Biasanya modal sosial itu tidak melekat di dalam kesatuan-kesatuan sosial yang tidak permanen. Dari suatu hubungan sosial yang dilembagakan oleh adanya relasi dan pengakuan timbal balik dalam keanggotaan kelompok tersebut. Jadi dilembagakan. Dilembagakan artinya adalah dijadikan sebuah tatanan, ya, dijadikan sebuah tatanan yang diakui dan ditaati oleh anggota-anggota kelompok itu, ya, anggota kelompok tersebut. Definisi ini menekankan pentingnya jaringan sosial, yaitu jaringan hubungan kerjasama antar anggota suatu kumpulan atau satu komunitas yang memberi peluang, ya, memberi peluang maupun keuntungan yang muncul atau tersedia bagi anggota kelompok. Nah, di sini jelaskan modal sosial itu memiliki keuntungan, ya, keuntungan yang dapat digunakan oleh anggota kelompok tersebut. Ya. Kalau yang bukan anggota kelompok tersebut tentu saja tidak dapat menggunakan modal sosial yang ada di dalam kelompok tersebut. Oke. Dengan demikian modal sosial merupakan sumber daya sosial yang melekat, melekat. Nah, atau selalu berada dalam satu kesatuan, baik berupa sebuah kelompok, kumpulan pekerja dalam sebuah badan atau sebuah organisasi, atau komunitas, ya, atau hubungan interaktif antara kesatuan sosial tersebut dengan kesatuan sosial yang lain. Jadi modal sosial itu bukan hanya antar anggota di dalam sebuah kelompok, bukan hanya anggota di dalam sebuah komunitas, tetapi juga hubungan interaktif antara kesatuan sosial satu dengan kesatuan sosial yang lain, misalnya kelompok satu dengan kelompok sosial yang lain, atau komunitas satu dengan komunitas yang lain. Sulit ditemukan bahwa walaupun modal sosial dapat juga dijelaskan sebagai suatu sumber daya yang dimiliki oleh individu, benar ya, bahwa modal sosial itu merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh individu. Tetapi sumber daya individu tersebut diperoleh akibat adanya interaksi atau jaringan sosial, satu kesatuan sosial atau satu kumpulan sosial tertentu. Jadi walaupun individu digunakan oleh individu, tetapi sumber daya itu diperoleh karena adanya jaringan sosial atau adanya interaksi, ya, dalam sebuah kesatuan sosial. Jadi tidak mungkin modal sosial berada di luar satu kesatuan sosial. Kesatuan sosial itu bisa komunitas, artinya dia terdiri dari beraneka ragam kesatuan sosial lainnya. Organisasi masyarakat misalnya, organisasi masyarakat itu satu kesatuan, dia merupakan satu unsur, ya, satu unsur di dalam kesatuan sosial yang lebih luas yang namanya komunitas. Ya. Komunitas. Itu maksudnya. Karena modal sosial ini merupakan sumber daya yang melekat dalam kesatuan sosial, maka modal sosial itu harus diwadahi, dikuatkan, dan dilembagakan dalam suatu kelembagaan sosial tertentu. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan kelembagaan sosial ini. Ya, tadi modal sosial selalu menyatu dengan atau berada dalam satu kesatuan sosial tertentu yang ada dalam masyarakat. Kesatuan sosial ini memiliki norma
nilai, serta aturan-aturan yang kuat yang menjadi pedoman dari perilaku anggota-anggotanya. Nah, kesatuan sosial ini disebut dengan social institution. Kesatuan kita mudahkan saja namanya adalah institusi sosial, atau di dalam bahasa Indonesia menjadi kelembagaan, diterjemahkan menjadi kelembagaan sosial. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai pranata sosial, kelembagaan sosial atau pranata sosial. Social institution itu adalah kelembagaan sosial atau pranata sosial. Modal sosial secara fundamental berakar dalam tradisi kultural serta bentuk kelembagaan sosial dari masyarakat itu sendiri. Ya, dengan demikian modal sosial ini memiliki bentuk khas, bentuk khusus ya, sesuai dengan tradisi masyarakat itu sendiri. Berakar dari masyarakat itu sendiri, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri, dengan bentuk dan fungsi yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi sangat ditentukan oleh sifat, oleh karakteristik dari masyarakat itu sendiri, budayanya masyarakat itu sendiri, kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat memiliki bentuk modal sosialnya tersendiri yang berbeda dengan masyarakat lain. Oke. Karena berakar dan menyatu dalam kesatuan-kesatuan sosial, maka pengembangan modal sosial hanya dapat dilakukan dengan mengembangkan kesatuan sosial tersebut. Ya, bukan mengembangkan modal sosialnya, tetapi mengembangkan kelembagaan yang menjadi wadah dari modal sosial itu. Jadi antara kelembagaan atau social institution itu dengan modal sosial itu begitu erat kaitannya. Jadi modal sosial itu akan terkembang jika kesatuan sosial atau kelembagaan sosial itu berkembang, menguat, maka modal sosial juga menguat. Bukan secara sederhana, bukan mengembangkan modal sosialnya itu sendiri, tetapi mengembangkan kelembagaan sosialnya itu sendiri. Kelembagaan yang kita kembangkan, maka modal sosial juga akan berkembang. Ya, ini modal sosial yang merupakan hubungan sosial yang relatif menetap permanen, sehingga pengembangannya memerlukan waktu yang lama, tahap demi tahap, karena menyangkut kebiasaan, menyangkut pola hubungan, ya, tidak berada di dalam diri orang, bukan merupakan properti atau milik dari orang tersebut, bukan milik ya, artinya berada pada diri orang tersebut ya, sehingga modal sosial itu tidak bisa dilatih karena dia berada di luar diri manusia, ya, berada di luar diri manusia. Bukan orangnya yang dilatih, biar kamu dilatih atau orang itu dilatih bagaimana mengembangkan modal sosial itu sulit ya, sampai sekarang itu masih sulit. Jadi yang dilatih atau yang dikembangkan atau yang difasilitasi untuk berkembang adalah kelembagaan. Kelembagaan ini yang yang memfasilitasi komunikasi secara terbuka, yang menjadikan adanya interaksi secara terbuka dengan anggota-anggotanya, sehingga dengan keterbukaan komunikasi, keterbukaan kerjasama, interaksi, dan seterusnya itulah yang memunculkan modal sosial. Ya. Bukan karena orang itu dilatih, ya, karena modal sosial ini bukan bagian dari human capital. Kalau keterampilan seseorang itu bagian dari human capital, sehingga dapat dilatih, ya, dapat dilatih dengan berulang-ulang begitu ya, sehingga orang itu menjadi terlatih. Gitu ya. Dan orang yang terlatih tentu saja bisa menerapkan keterampilannya itu secara baik. Beda dengan modal sosial. Modal sosial itu bukan human capital, sehingga kalau dilatih, ya mungkin orangnya terlatih, tetapi hubungan antara orang satu dengan orang yang lain tidak terkembang karena tidak ditingkatkan.
Nah, meningkatkannya adalah dengan cara menciptakan suatu suasana yang dapat memfasilitasi munculnya komunikasi secara terbuka, dapat memfasilitasi interaksi secara terbuka antar anggotanya. Dengan interaksi itulah maka modal sosial juga akan berkembang, ya, karena dia dalam berada pada relasi itu, ya, berada pada relasi itu. Modal sosial itu ada di relasi, bukan ada di dalam diri orang. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami kelembagaan sosial seperti apa yang menyuburkan munculnya modal sosial. Ini dikemukakan oleh Dasgupta tahun 2011, ya, menjelaskan bahwa modal sosial itu akan tumbuh dalam kelembagaan sosial. Oh, tadi saya lupa menjelaskan kelembagaan sosial. Kelembagaan sosial itu beda ya sama pemahaman kita sehari-hari mengenai institusi. Kalau kita membahas atau membicarakan yang namanya institusi, itu kita selalu mengkaitkan dengan organisasi. Ya. Belum tentu, tetapi yang namanya institusi adalah tatanan. Ya, tatanan yang tentunya tatanan itu adalah tatanan berperilaku bagi anggota-anggota masyarakatnya yang dipatuhi. Ya. Jadi institusi itu adalah adanya satu tatanan dari sebuah kesatuan sosial apapun wujudnya, ya, adanya tatanan yang dipatuhi. Ada dua syaratnya, harus ada tatanan, harus ada kepatuhan dari anggota-anggotanya yang menjadikan tatanan itu sebagai pedoman berperilaku. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi tapi selalu ada di dalam kelembagaan sosial, maksud saya di dalam sebuah kesatuan sosial, ya. Bisa wujudnya adalah organisasi, bisa wujudnya adalah kelompok, bisa wujudnya adalah komunitas. Nah, gitu ya. Nah, komunitas, kelompok, organisasi itu memiliki institution, yaitu adanya tatanan yang dipatuhi. Makanya Puncara Ningrat salah satunya menyebut social institution ini sebagai pranata sosial. Pranata sosial. Bukan organisasi, beda ya, social institution sama social organization itu beda. Tetapi organization itu memiliki institution, memiliki ciri institution karena dia punya tatanan di situ. Sebuah sekolah, ya, sebuah sekolah itu adalah sebuah organisasi, tapi dia punya tatanan, tatanan yang dipatuhi, tatanan yang dijadikan pedoman berperilaku di situ. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Dan anggota-anggota kelompok atau anggota-anggota sekolah itu, murid, guru, dan tenaga pendidikan yang lain, itu mematuhi tatanan itu. Ya, itu adalah sebuah social institution. Nah, modal sosial ini harus punya itu, harus berada pada sebuah social institution, berada pada tatanan itu. Ya, tatanan itu nggak bisa kalau terbang melayang-layang gitu ya, nggak bisa. Dia selalu menempel pada organisasi, menempel pada apa itu namanya, kelompok dan sebagainya. Jadi memang organisasi dengan institusi itu menjadi sulit dibedakan, ya, menjadi sulit dibedakan. Strukturnya itu namanya organisasi, tetapi tatanan yang ada di situ yang dipatuhi oleh anggota-anggota kelompoknya itu, oleh anggota-anggota dari organisasi itu adalah social institution. Kita membahas institusi, jadi bukan organisasinya, bukan strukturnya, bukan kelompoknya yang kita
bahas adalah institusinya. Institusi berarti tatanannya. PKK itu organisasi, tetapi dia juga institusi karena dia punya tatanan. Karang Taruna dia organisasi dan dia juga institusi karena dia mempunyai tatanan yang dipatuhi oleh anggota-anggota kelompok. Nah, di sini Dasgupta menjelaskan bahwa modal sosial itu akan tumbuh dalam kelembagaan atau social institution yang memiliki ciri, ya, ciri berikut. Ya. Pertama adalah mutual affection, ada mutual affection, ya, afeksi, rasa persaudaraan yang timbal baliknya. Kemudian yang kedua adalah pro-social disposition. Nah, yang kedua adalah pro-social disposition. Yang ketiga ada external enforcement. Yang ketiga, yang keempat adalah mutual enforcement sebagai sebuah ciri atau sifat dasar dari social capital atau sifat dasar dari modal sosial. Yang kelima adalah long-term relationship, relasi yang berlangsung jangka panjang. Kemudian yang keenam adalah tying long-term relationship, ya, ikatan yang tapi ikatan antara anggota itu juga terjadi atau berlangsung dalam jangka panjang. Yang ketujuh adalah network externalities, ya. Externalities itu hal-hal yang berada di luar, ya. Itu jadi modal sosial bukan hanya antar anggota, tadi sudah disebutkan, dia bukan hanya antar anggota, tetapi antar kesatuan sosial itu dengan kesatuan sosial yang lain, antara sosial institution satu dengan social institution yang lain di dalam sebuah budaya tertentu, yaitu namanya externalities. Nah, itu jaringan antara satu institusi dengan institusi yang lain, itu ada network atau ada jaringan kerja, gitu ya, jejaring kerja. Yang pertama, sifat pertama atau ciri pertama dari kelembagaan sosial yang menyuburkan modal sosial adalah mutual affection. Di sini penjelasan. Mutual affection adalah suatu rasa, ya, simpati, seperti simpati atau dapat juga disebut sebagai kasih sayang seseorang kepada orang lain. Kasih sayang timbal balik antara anggota dalam satu kumpulan orang, di mana orang yang satu peduli kepada orang yang lain, peduli kepada orang lain. Ya, ini merupakan satu rasa yang menjadi ciri dari sebuah kesatuan sosial atau kelembagaan sosial yang menyuburkan modal sosial. Harus ada itu, harus ada kepedulian terhadap orang lain. Perasaan ini dimulai dari mutual understanding atau pemahaman timbal balik, ya, pemahaman timbal balik. Harus paham sama orang yang akan kita jadikan lawan interaksi, lawan komunikasi, gitu ya, atau pemahaman timbal balik satu sama lain. Ya. Di dalam kelas Anda ini sebagai contoh, Anda harus paham dengan teman Anda sendiri, harus kenal dengan mereka, di mana dia tinggal. Itulah yang menyuburkan modal sosial. Pemahaman timbal balik tidak mungkin tanpa kontak sosial dan komunikasi secara intensif satu sama lain di kalangan anggotanya. Ya. Oleh karena itu, jelas ya, pemahaman itu tanpa kontak sosial kontak nggak mungkin, gitu ya, sulit, gitu ya, sulit sekali tercapai itu. Jadi dengan demikian perasaan atau afeksi tadi, mutual affection tadi, hanya akan muncul melalui komunikasi serta kontak sosial secara intensif. Ya. Mutual affection ini merupakan
akan muncul, gitu ya, akan muncul di dalam satu komunikasi serta kontak sosial secara intensif. Kelembagaan sosial yang memiliki komunikasi dan kontak sosial secara intensif ini, kontak sosial yang intensif ini yang memunculkan mutual affection. Jadi dapat dikatakan bahwa modal sosial itu harus berada di dalam satu institusi yang ada kontak sosial, dan kontak sosialnya itu intensif, mendalam, gitu ya, sehingga muncul komunikasi, ya, komunikasi secara mendalam pula, secara intensif pula. Dari komunikasi yang intensif itulah akan memunculkan mutual affection. Afeksi timbal balik rasa, saling peduli timbal balik antar anggota. Nah, peduli timbal balik antar anggota inilah yang berada di dalam sebuah institusi yang akan menyuburkan munculnya atau tumbuhnya modal sosial. Ya. Nah, ini contohnya ya. Oke, nanti Anda dapat pelajari sendiri bahwa kelompok ibu-ibu PKK di sebuah desa yang menjalin kerjasama untuk membantu salah satu warga desa yang mengalami kesulitan atau kebutuhan pangannya dan seterusnya. Ini simpati ini, ya, ini adalah mutual affection untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu. Tindakannya adalah berupa pemenuhan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan bantuan itu. Misalnya ada, kalau di sini misalnya adalah orang yang mengalami kesulitan dalam atau bidang ekonomi keluarga, ya, ekonomi keluarga, sehingga dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Itu ibu-ibu PKK biasanya peduli kepada mereka. Kemudian kepedulian itu juga terjalin satu sama lain di dalam kelompok atau institusi PKK itu sendiri. Yang kedua adalah pro-sosial. Ini syarat-syarat atau prakondisi. Prakondisi itu kondisi yang menyebabkan munculnya modal sosial. Pro-social disposition adalah satu tindakan, ya, tindakan yang menolong, yang menguntungkan orang lain tanpa harus memberikan keuntungan langsung kepada orang yang melakukan tindakan tersebut. Ya. Jadi dapat dikatakan saya itu membantu seseorang itu bukan karena saya ingin mendapat hadiah atau ingin mendapat imbalan dan seterusnya, bukan, ya, tetapi prososial itu ya karena saya ingin menolong dia. Nah, saya nggak mengharapkan apa-apa tanpa pamrih. Jadi kelembagaan sosial atau social institution yang menyuburkan modal sosial itu harus memiliki ciri hubungan sosial di antara anggotanya yang memiliki perilaku prososial, ya, prososial itu tadi, ya, saling nolong lah, saling membantu anggota yang lain. Walaupun bantuan dan pertolongan yang diberikan itu tanpa memperhatikan keuntungan langsung kepada orang yang melakukan tindakan tersebut, ya, tanpa pamrih. Modal sosial akan dimobilisasi atau diturunkan melalui tindakan prososial, ya, diturunkan itu tadi, ya, disposition, diturunkan atau dialokasikan, ditempatkan, gitu ya, ditempatkan melalui satu kondisi yang namanya prosocial behavior atau perilaku sosial, ya. Oke, yang kedua adalah external reinforcement, ya. External enforcement itu adalah penguatan. Jadi penguatan perlu adanya satu penguatan eksternal. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa modal sosial merupakan kekuatan yang ada di dalam hubungan sosial, ya.
bukan berada dalam karakteristik pribadi seseorang. Nah, ya, berada di hubungan sosial. Ya, hubungan sosial. Hubungan sosial ini ditentukan oleh iklim struktur sosial yang melingkupi hubungan tersebut. Ya. Kalau ada organisasi tertentu berada di dalam skop komunitas, struktur sosial komunitas desa tersebut, ya, desa tersebut. Inilah external enforcement. Struktur sosial atau kekuatan eksternal ini tadi, yang saya sebut external enforcement, menjadi iklim di mana hubungan sosial dan menguatkan kesepakatan untuk saling bersama. Selalu diingetin, selalu apa ya namanya, disemangati gitulah ya, disemangati, diperkuat, didorong oleh struktur yang lebih besar dan berada di luar dari institusi itu. Ya, kumpulan sosial yang ditunjang oleh kekuatan eksternal yang memberikan dukungan terjadinya komunikasi terbuka akan menyuburkan tumbuhnya modal sosial. Ya. Jadi masyarakat desa umumnya itu strukturnya kan mengatur atau ada kebiasaan yang menyatakan bahwa kita itu harus guyup, kita itu harus gotong royong, kita itu budaya kita. Gotong royong, berkekompakan, ya, itu adalah budaya kita. Itu budaya itu yang memfasilitasi, mendorong dari organisasi itu untuk juga, ya, juga selalu bekerja sama, bergotong royong dan seterusnya. Peringatan-peringatan, penguatan-penguatan dari struktur, dari budaya, dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Itulah yang saya sebut sebagai external enforcement. Jadi tidak, makanya tadi disebutkan bahwa modal sosial juga tidak lepas dari budaya masyarakat setempat. Oke. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat saya menjelaskan. Kemudian ada mutual enforcement, ya, mutual enforcement as a feature of social capital. Jadi saling menguatkan, gitu ya. Mutual enforcement itu adalah penguatan timbal balik, katakanlah gitu ya. Penguatan timbal balik sebagai sifat dasar dari modal sosial. Penguatan eksternal bukan satu-satunya tadi yang di penjelasan tadi ya, external enforcement itu bukan satu-satunya ya, yang menguatkan modal sosial, tetapi penguatan timbal balik antar anggota juga merupakan ciri kuat dari modal sosial. Saling bantu, saling dukung, saling mengingatkan atau mengendalikan. Kamu jangan gitu lah, gitu ya. Orang itu kalau mau berperilaku buruk di dalam satu kesatuan sosial yang memiliki komunikasi yang terbuka, komunikasi yang intensif, dia akan menahan diri, ya, akan menahan diri untuk tidak berperilaku buruk karena dia diingatkan oleh temannya, diingatkan oleh orang lain, disemangati oleh orang lain. Kamu jangan gitu. Itu merupakan satu mutual enforcement, ya, mutual enforcement. Penguatan timbal balik. Dengan demikian kendali sosial, nah ini bagian dari social control ya. Mengingatkan, menjaga agar tidak menyimpang, itu merupakan social control yang dilandasi oleh modal sosial. Yang nanti pada gilirannya akan mencegah munculnya perilaku opportunistik. Ya. Perilaku opportunistik itu atau opportunistic behavior adalah perilaku
orang yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan sesuai dengan situasi. Ya. Jadi dia mampu memanfaatkan situasi untuk keuntungan dirinya semaksimal mungkin. Itu dapat dikatakan sebagai perilaku oportunistik yang untung-untungan gitu ya. Ada beberapa orang ahli yang menyatakan bahwa perilaku oportunistik ini dapat disebut sebagai free rider. Free rider itu orang yang mendapat keuntungan dari perilaku dari situasi tanpa dia memberikan tanpa memberikan masukan terhadap situasi itu. Gitu ya. Jadi dapat dikatakan free rider ini adalah orang yang menginginkan sesuatu yang menguntungkan tapi gratisan, gitu ya. Orang yang ingin memperoleh satu keuntungan tanpa dia harus bersusah payah. Nah, di dalam kelompok kan misalnya Anda diberi tugas, kelompok Anda ada 5 orang, diberi tugas oleh 1 orang dosen untuk mengerjakan sebuah review literatur, gitu ya. Harusnya dilakukan oleh 5 anggota kelompok, tetapi yang aktif ternyata cuma ada 2 orang saja. Yang 3 orang ini dapat dikatakan sebagai orang yang tadi ya, orang yang dompleng atau orang yang membonceng gratisan, gitu ya, membonceng gratisan. Kalau dikasih nilainya Anda, kalau nilai kelompok Anda itu adalah nilainya A, ya, maka nilai A itu menjadi nilai masing-masing semua anggota. Walaupun sebenarnya yang aktif mengerjakan tugas cuma 2 orang, sedangkan 3 orang lainnya yang tidak aktif itu dapat dikategorikan sebagai free rider. Free rider, orang yang memperoleh keuntungan tanpa dia harus bersusah payah, membonceng gratisan, gitu ya, dapat dikatakan. Yang berikutnya ini adalah sifat atau ciri dari social institution yang menyuburkan modal sosial, munculnya modal sosial, yaitu long-term relationship, relasi jangka panjang. Gitu ya. Modal sosial merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain. Ya. Modal sosial merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh individu. Ya, benar. Tapi karena dia berhubungan dengan orang lain. Tentu saja hubungan ini menghasilkan rasa percaya, ya, atau dihasilkan karena ada rasa percaya. Dan harus memiliki durasi yang panjang, ya, durasi yang panjang. Karena dengan durasi yang panjang, maka seseorang itu akan menjadi terbiasa. Ya, menjadi terbiasa kalau dia tadi memiliki pro-social behavior, maka di dalam satu relasi yang panjang, maka pro-social behavior itu terjadi terus sehingga menjadi satu kebiasaan. Nah, gitu ya. Durasi yang menetap, bukan insidental. Nah, hubungan ini harus memiliki jangka waktu yang panjang. Dengan demikian akan muncul beberapa kondisi. Ya, komunikasi yang terus-menerus, karena hubungan sosial yang panjang ini tadi, ya terus komunikasi terbuka, terfasilitasinya rasa saling percaya satu sama lain, ya, memiliki peluang untuk berbagi nilai, ya, berbagi nilai atau shared values, memiliki peluang untuk terjadinya kerjasama, saling membantu. Oke, itu adalah, jadi syaratnya biasanya adalah long-term relationship, bukan relasi jangka pendek. Ya. Modal sosial itu akan tumbuh di dalam satu relasi jangka panjang.
tying long-term relationship. Nah, jadi di sini relasi jangka panjang itu juga mengikat, ya, mengikat, gitu ya, mengikat. Relasi yang mengikat ini dilakukan secara atau diwadahi sedalam sebuah hubungan sosial jangka panjang. Ikatan sosial, ikatan sosial antar anggota yang memiliki durasi waktu yang lama akan menghasilkan ikatan kerjasama yang kuat. Ikatan yang kuat menghasilkan kerjasama antara anggota kelompok sosial ini juga harus dipertahankan sedemikian rupa sehingga tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jangka waktu kontak sosial ini bukan hanya berkaitan dengan durasi, tetapi dengan waktu yang lama akan membuka peluang untuk terjadinya kerjasama. Ya, bukan hanya bersifat panjang gitu saja, tetapi dengan panjang itu tadi akan memfasilitasi, akan membuka peluang untuk terjadinya kerjasama. Yang pada giliran lainnya, kerjasama yang dilakukan secara berulang-ulang akan tinggal menetap secara permanen. Ya. Kerjasama yang dilakukan berulang-ulang akan menetap dan permanen. Hal ini akan menyuburkan modal sosial. Kerjasama yang berikutnya, karakteristik dari kelembagaan sosial berikutnya adalah network externality. Ya, kerjasama yang didasari suatu jaringan sosial yang kuat, ikatan sosial yang kuat, serta rasa saling percaya yang kuat, tetapi hanya dalam lingkup internal lembaga tersebut. Nah, ini menimbulkan eksklusivitas dan menutup inklusivitas, ya. Kalau kerjasama kuat, ikatan sosial juga kuat, komunikasi juga kuat, rasa saling percaya juga kuat, hubungan antar anggota juga kuat, tapi hanya terbatas di dalam lingkup sebuah organisasi, di dalam lingkup sebuah institution, itu justru akan meningkatkan eksklusivisme, ya, eksklusivitas, dan akan menutup inklusivitas. Inti dari modal sosial adalah jaringan kerja, ya, dan ikatan sosial kuat, tetapi bersifat terbuka. Tadi ya, externalities, terbuka, berinteraksi dan dengan berbagai unsur lain yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, kelembagaan sosial itu harus memiliki interaksi dengan faktor luar dari masyarakat yang bersangkutan. Nah, tadi dengan budaya, dengan organisasi lain, dengan institusi lain, dan seterusnya. Lembaga yang banyak mengembangkan interaksi dengan unsur luar akan menyuburkan modal sosial. Khususnya karena nanti ada tipe modal sosial yang khas, namanya bridging social capital. Bridging social capital inilah network externalities. Ya, externalities. Dia kalau sebagai sebuah kelembagaan sosial yang memiliki interaksi dengan externalities, maka dia juga akan memunculkan modal sosial yang wujudnya adalah bridging. Bridging itu artinya menjembatani dengan, tentu saja dengan externalities, ya, dengan organisasi lain, dengan lembaga lain, dengan budaya, jadi sebuah lingkungan sosial yang lebih luas. Baik, itu kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan kuliah ini akan mempertebal, memperkuat pemahaman kita mengenai modal sosial. Jadi saya tadi mengingatkan kembali bahwa modal sosial itu ada dalam sebuah kelembagaan. Ya, ada di dalam sebuah kelembagaan. Nah,
Modal sosial itu bukan berada pada ciri atau karakteristik individu. Dia berada di dalam satu kelembagaan hubungan yang mewadahi hubungan sosial di antara dua orang atau lebih anggota. Ya. Karena berada di antara dua orang, orang satu dengan orang lain, ini hubungan itu ada di sini, ya, relasi itu ada di situ. Jadi ini berada di luar individu. Ini adalah si A, ini adalah si B. Tidak berada di dalam diri individu ini, tidak berada di dalam diri individu ini, tidak. Tetapi ada di antara kedua ini. Dengan demikian yang harus dikembangkan kalau Anda mau mengembangkan modal sosial, yang dikembangkan itu relasinya. Relasinya. Nah, relasi ini terwadahi dalam institusi, ya, di dalam sebuah social institution. Dengan demikian secara kesimpulannya adalah untuk mengembangkan modal sosial yang berupa hubungan tadi itu dikembangkan melalui upaya-upaya untuk mengembangkan institusi. Jadi kalau mau mengembangkan modal sosial, maka kembangkanlah institusi itu. Untuk mengembangkan modal sosial, kembangkanlah organisasi atau kelompok tersebut yang menjadi wadah dari modal sosial. Bukan dilatih. Orangnya belum, tidak dilatih orangnya, tetapi difasilitasi agar mereka dapat berkomunikasi secara terbuka. Difasilitasi agar mereka dapat kontak. Difasilitasi agar mereka dapat bekerja sama. Nah, gitu ya. Kalau pekerja sosial yang ingin mengembangkan situasi seperti itu dapat dikatakan ya dapat nggak jauh-jauh bedanya dengan mak comblang gitu ya, mak comblang. Mak comblang itu bahasa kerennya ya apa ya, broker ya, brokerage gitu ya, atau mediator. Brokerage itu mengembangkan relasi itu gitu ya, menguatkan itu. Bukan melatih orangnya, tetapi memfasilitasi munculnya relasi. Agar relasi itu muncul dengan kuat, maka kamu harus mengembangkan komunikasinya, kamu harus mengembangkan institusi yang bersangkutan. Saya kira itu kuliah kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat memperjelas pemahaman Anda, fasilitasi dorongan Anda untuk mempelajari modal sosial secara lebih luas lagi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.